Halo, channel kakak Mbak Yuku Ape, balik lagi di channel Kumirsain Channel. Hari ini hari Sabtu, harinya terang sekali, cerah banget. Aku sama Rina mau ke suatu tempat untuk membuktikan sesuatu. Membuktikan apa? Kalau kalian pengen tahu, jangan lupa klik like, subscribe, kasih komentar di bawah ini, dan bagiin ke teman-teman kalian. Oke, kita ini mau membuktikan apa? Jadi gini, ada studi kasus orang Indonesia, posisinya lagi di Indonesia. Dia menghubungi aku dengan komen di salah satu videoku. Mas, aku dihubungin. Mas, aku ini dihubungin orang dengan nomor HP-nya ini. Nah, ketika aku cek nomor HP-nya itu legit, kode areanya Toronto. Dari IMIG Toronto, Mas. Ini beneran apa enggak? Karena saya diminta 699 US dollar untuk pembuatan visa PR sekeluarga katanya. Saya dulu pernah apply sebagai maintenance engineer untuk kerja di Kanada lah gitu. Hari ini aku sama Rina, nih lagi sama Rina, akan ke tempat itu, ke IMIG Toronto. Aku udah dapat alamatnya. Aku sudah ada nomor teleponnya dari subscriber sini. Terima kasih untuk Lasi Rizaliano yang sudah komen dan ngasih tahu kami kalau IMIG Toronto ini mereka ada websitenya. Tak tunjukin sekilas ya sambil aku ngomong. Websitenya ini ada websitenya, ada kontaknya, alamatnya di 60 Atlantic Avenue, itu di downtown Toronto, downtown terus ke arah west sedikit. Ada semua, websitenya ada, kontaknya ada, semuanya ada, tinggal kita buktiin. Jadi teman-teman kalau misalnya punya websitenya, punya tempat teleponnya, semuanya kumpulin, kasih ke kita, nanti kita bakal buktiin. Selama masih di area kami ya, selama masih di area Toronto, nggak masalah. Tapi kalau Mas, Vancouver, aduh, langsung nggak usah lama-lama lagi, kita bakalan buktiin IMIG Toronto legit atau bukan, atau penipu. Let's go. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di seberang gedungnya, karena di gedungnya nggak ada parkiran. Gedungnya ada di situ, coba liatin. Nah, di kiri warna kuning kecoklatan, coklat krem gitu ya, yang ada tulisannya Liberty Commons. Nah, itu gedungnya di situ. Gedung ini tuh kayaknya multifungsi, jadi nggak cuman satu kantor doang atau satu institusi doang, tapi ada restoran, ada kantor. Kita coba telepon ya, ini aku udah dapat nomor teleponnya. Nih, kita telepon. Halo. Your voice is too loud. Is it possible to lower it down? I cannot hear you, sir. No, it's no. Okay. Hey, my name is Ray. Hello. Hey, can you hear me? Yeah. Okay. My name is Ray. Okay, I have a question. Are you guys open right now? Sorry, say that again? Wrap up in 30 minutes. Oh, wrap up in 30 minutes?
can I come to see to visit the office? Well, we are the contact center, and if you want to visit the office, then we have our consultants, that is RCIC's office in Calgary, Alberta. If you want, you can take an appointment, but today being a Saturday, we are not open. We at a contact center, we are open to make calls and receive them. However, if you want to take an appointment, you can do it for Monday, and you can visit. Okay, Monday you guys open, right? Yes, absolutely. That's it. The office is in Alberta. Okay. So Where is the? I will give you an email address. Okay. By the way, may I confirm, have you enrolled with the Toronto? Sorry, it's not clear. What I'm asking is, have you enrolled with us? Are you our client? Oh no, it's for my family. My family was the client. Oh, okay, all right. So what I can do is, can you make a note of an email address? Yeah, sure. Like, Sure. It's June, that is J-E-A-N, that is J for Juliet, E for Echo, Sorry. A for... wait. I'm not ready. Sorry, I'm not ready. No. Not a problem, I'll wait for you. Okay, can you say that again, please? Sure. It's her first name, that is June, that is J for Juliet, E for Echo, A for Alpha, N for November. June, Okay. at the rate, At Adventus, that is A for Alpha, D for Delta, V for Victor, E for Echo, N for November, T for Tango, U for Uniform, S for Sierra. okay. Do you have that? And after that, it's Canada. That is C-A-N-A-D-A, Canada, Okay. .com. Okay. Can I have the address of the office in Alberta? I'm sorry, what? You said you have office in Alberta as well. So which address is that? Yes, so you need to first send an email, and you need to check if there is availability. If there is availability, then you will get an appointment and you can go and visit her. That is something that we. Then you don't have office in Toronto, yeah? We have, but it's a contact center, so it's not a customer-facing office that we have. Okay. It's a contact center that we have out here in Toronto. Okay. Okay then. Thank you so much. Yeah. Alright. Bye bye. Thank you. Have a great day. You too. Bye-bye. Teman-teman, aku barusan sudah telepon. Intinya adalah orang ini adalah melemparku dengan email dan office-nya ada di Alberta. Dia bilang bahwa office yang ada di Toronto ini adalah hanya call center. Oke teman-teman, sekarang kita mau tinggal mobilnya di sini. Kita sempetin turun ke sana. Kita buktiin benar atau enggak ada kantor atau call centernya IMIC Toronto di gedung itu. Let's go. Kita sekarang sudah di nomor 60 Atlantic Avenue. Lihat nomor 300 sama nomor ini biasanya buildingnya. Kalau misalnya kamu punya instansi misalnya PT ABC atau PT XYZ, itu biasanya ada floor numbernya sama PT-mu di sini. Nah di sini nggak ada sama sekali IMIC Toronto. Dan ini alamatnya persis sama yang aku lihat di websitenya IMIC Toronto.
nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi kita nggak bisa masuk. Oke, let's go. Ini teman-teman, ini juga ternyata office lain, nggak ada sama pautnya sama IMIC Toronto. Jadi menurut kalian gimana? Oke, lanjut. Yuk. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Kita sudah keliling gedungnya, 60 Atlantic Avenue. Tidak ada sign atau tanda yang menunjukkan IMIC Toronto di gedung ini. Dan ketika tadi aku telepon call centernya, suaranya pun nggak jelas, suaranya gembret. Itu udah poin minus buat aku, karena kamu service gitu loh. Kalau kamu menawarkan jasa, kamu harus semuanya proper, teleponnya proper, apanya proper, nggak ada yang ngebret kayak gitu. Dan juga ketika aku minta emailnya pun juga bukan @imictoronto atau @apa gitu, beda sama nama websitenya dengan nama emailnya. Teman-teman, sorry ya, tadi aku ada parking enforcement, jadi tukang tiket ada di situ, jadi aku harus pergi karena parking spot tadi yang tak pakai bukan parking spot kita gak bayar, kita asal berhenti. Jadi aku harus pergi sekarang, aku udah berhenti. Oke, untuk masalah IMIC Toronto ini, mari kita investigasi lebih dalam. Pertama-tama kita akan buka websitenya imictoronto.com. Oke ya, sudah. Kita buka websitenya, kita lihat tampilannya bagus. Langsung kita buka di Contact Us. Nah, tadi kan kita sudah di 60 Atlantic Avenue, Suite 200. Ini bilangnya mereka 60 Atlantic Avenue Suite 200, tapi nggak ada tulisan IMIC Toronto. Oke, satu poin. Kalian bisa fetch, kalian bisa tangkap poin apa, ya. Oke, sudah. Alamatnya benar. Tadi sudah kita datengin, teleponnya juga udah kita telepon, kita dikasih salah satu email. Sekarang masih di website yang sama, kita akan investigasi lagi Immigration Setup Package. Untuk LASI, kalau kamu ditawarin $699 untuk pengurusan visa, itu bukan untuk pengurusan visa. Ini adalah hanya untuk biaya setup. Biaya setup di website yang disebutkan ini adalah jadi kayak biaya kamu konsultasi. Kamu, bentar ya, biar agak terang. Nah, ini agak terang dikit ya. Kamu disuruh bayar $699 itu untuk biaya konsultasi. Kamu dokumenmu kayak gimana, kamu lulusan apa, terus habis itu kamu cocoknya di masuk ke program imigrasi yang mana untuk mendapatkan PR. Hanya itu tok. Jadi ada 3 poin di sini. Ada immigration profile evaluation, itu yaitu mengevaluasi dirimu gitu loh. Yang kedua, credential optimization. Poin yang aku tangkap, ngasih tips. Nah, ngasih tips gimana caranya memaksimalkan data atau apa yang kamu punya. Misalnya aku ijazah S1 atau ijazah S2 atau mungkin lulusan SMA yang punya keahlian. Nah, ini yang credential optimization. Jadi kamu akan diarahkan ke yang nomor 3, yaitu determining best immigration strategy. Jadi kemana, jalur mana kamu harus apply untuk PR gitu loh maksudnya. Bukan 699 jebret buat ngurus visa, bukan itu. Dan ini wajar untuk konsultan-konsultan, ini wajar untuk ngecharge. Tapi yang aku nggak wajar adalah harganya $699. Nah, aku
ini pengalamanku pribadi, kalau aku ke immigration consultant itu paling enggak kalau mau konsultasi kita harus bayar kira-kira wajarnya itu kira-kira sekitar $150 sampai $300. $300 tuh kita sudah mikir-mikir, ambil nggak ya, konsultasi nggak ya, biasanya sih nggak karena kemahalan. Nah ini 699 dan si Lasi bilangnya USD lagi. Aku udah nggak habis pikir, ini menurutku keterlaluan. Nah 2 poin menurut aku. Udah, ngerti ya? Lanjut kita investigasi lagi, obok-obok lagi websitenya Imig Toronto. Nah di sini ditulis the cost of submitting the immigration application itu sekitar 3.000 sampai 5.000 setelah kamu dinyatakan eligible, gitu loh. Jadi balik lagi ke atas, 699 itu bukan buat ngurus visa BR, bukan, tapi hanya untuk setup. Setelah itu, setelah kamu eligible, ya nih bener, Lasi bisa apply untuk jalur PR yang ini, yang taruhlah express entry. Nah baru kamu ditarik duit sebesar 3.000 sampai $5.000 begitu ya. Aku lanjut ngomong panjang-panjang kayak gini, kalian harus nonton sampai habis loh ya. Saya udah investigasi jauh ini. Oke, lanjut masuk kita poin selanjutnya yang aku akan bahas adalah WeAre. Kalau kalian masuk ke pojok kanan atas di websitenya Imig Toronto ini ada WeAre. Kalau kalian baca ke bawah, nah our RCIC Jean Toes associated with ICCRC. We represent Jean Toes RCIC license number R507061. Jean is a registered member of the blah dan seterusnya. Nah, aku sekarang berpikir bahwa bisa jadi Imig Toronto ini adalah representasi atau kepanjangan tangan dari Jean Toes. Seperti yang kalian tadi lihat ketika aku telepon, si mas Indianya itu tadi ngasih email jean@adventuscanada.com. Itu bisa jadi adalah pusat imigrasinya atau pusat konsultannya. Kalau si website ini berani ngasih nomor, biasanya legit, biasanya ini bukan scam, ini beneran. Nah, cara cari taunya kalau ini legit adalah kita copy nomor ininya, license-nya, terus kita masuk ke website RCIC Canada. Nah, nanti di atas, paling atas sendiri di kolom pencarian tuh ada ICCRC, klik aja. Nah, ke bawah ada tulisan Find an Immigration Professional. Kita klik Learn More. Nah, ini langsung ada muncul nih Advanced RCIC Search. Langsung nomor yang tadi R bla 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 nomornya itu kita paste di sini. Langsung kita search. Nah, ternyata keluar Jean Toes, statusnya aktif, konsultan identification-nya, nomornya juga udah keluar. Kita press kontaknya. Ternyata Jean Toes ini berdomisili di Calgary, Alberta. Company name-nya Adventus Canada Corp gitu. Terus kita press kontaknya. Nah, ini udah keluar nih. City Calgary, Province Alberta, Country Canada, Company name Adventus Canada Corp, email jean@adventuscanada.com, phone numbernya ada 403-699-9688. Nah, tapi namanya kok bukan Imig Toronto ya? Yang aku pikirkan namanya si Jean ini company-nya Adventus Canada Corp, bukan Imig Toronto. Aku sudah mencoba email si Jean, tinggal nunggu balasan. Apakah benar Imig Toronto ini kepanjangan tangan dari si Jean? Jadi teman-teman, menurut investigasi singkatku tadi, aku melihat bahwa aku masih berpikiran bahwa Imig Toronto ini adalah perpanjangan tangan dari Jean Toes atau company-nya dia, yaitu Adventus Canada Corp. Nah, Adventus Canada Corp ini, on the other hand, di sisi lain mereka legit. Ini bukan scam, ini benar. Jadi kalau kalian mau kontak dia untuk konsultasi, silakan. Karena
di websitenya pemerintah sudah terlisensi, langsung keluar registration number-nya dia. Tapi yang masih aku pertanyakan adalah IMIG Toronto ini. Kalau menurut aku IMIG Toronto ini, aku masih bertanya-tanya apakah dia benar atau tidak. Karena itu tadi poin-poin yang sudah aku sebutkan tadi. Datang ke alamatnya, ke kantornya, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berkantor di situ. Yang kedua, ketika aku telepon, suaranya ngembret, nggak audionya nggak proper gitu loh. Padahal mereka bilangnya call center. Dan yang ketiga, mereka bilangnya langsung di-referin ke si Adventus Canada Corp ini. Jadi aku masih bertanya-tanya, aku masih puzzling. Kita sudah coba email si Jane ini, jane@adventuscanada.com. Tinggal nunggu jawaban dari beliau, apakah dia punya kaki atau cabang dengan nama IMIG Toronto. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan bagiin ke teman-teman kalian, follow Instagramku juga. Kalau kalian dihubungin imigrasi-imigrasi yang menawarkan jasa imigrasi seperti itu, bilang ke aku, kita akan investigasi di tempat tersebut. I'll see you guys on my next video. Stay extreme, stay